Isra dan Mi'raj ini 1 Sya'ban sudah masuk. Ini sudah masuk 1 Sya'ban. Baru 1 hari kita meninggalkan Rajab. Semalam bulan Rajab, akhir bulan Rajab. Maghrib semalam sudah masuk bulan Sya'ban. Tak lama lagi kita akan mengadakan pesta besar. Kalau bagi saya itu pesta besar. Hari raya terbesar bukan saya bukan hari raya Fitri, tapi hari raya terbesar kehidupan saya dengan keluarga saya adalah hari raya anak bulan Ramadan. Sehingga kita 1 bulan dalam berdoa, Allah barik fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah berkah bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa seperti kita berdoa? Karena kita sangat menginginkan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita sangat menginginkan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bulannya Allah, bulannya Rasulullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bu, kenapa kita sangat merindukan ini semua? Baru kita lewati tanggal 28 kemarin, Isra dan Mi'raj yang bagi Rasulullah SAW. Yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, Allah yang perjalankan dan bagi Rasulullah SAW. Dari mana? Dari Mekah dan Mukarramah. Tapi Rasulullah tidak langsung ke pusat Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Mereka Rasulullah SAW mendatangi Madinatul Munawwarah. Dan malaikat Jibril SAW mengkhabarkan bahwa nantinya Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Jauh sebelum Rasulullah SAW hijrah, Jibril SAW telah memberi kabar kepada Rasulullah SAW bahwa nantinya Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Berapa tempat diperjalankan berarti Rasulullah SAW, Jibril SAW sampai ke Masjidil Al-Aqsa. Ada satu pelajaran besar di sini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bukan sekadar perjalanan baginda Rasulullah, perjuangannya baginda Rasulullah SAW. Jimpaya baginda Rasulullah SAW, perjuangan baginda Rasulullah SAW untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ajibnya lagi sampai kepada Sidratul Muntaha untuk jumpa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kenapa kita sudah paham cerita ini semua? Yang jadi pertanyaan kita, Bu, Pak, sering kita dengar hari ini, seluruh para nabi dan rasul merindukan ingin jadi umat baginda Rasulullah SAW. Betul? Berdoa kepada Allah ingin jadi umat baginda Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan kita, apakah doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Rupanya doa para nabi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bukan Nabi Ibrahim saja disebutkan dalam baginda dalam surat, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Khidir saja, tapi seluruh para nabi dan rasul diterima doanya oleh Allah Ta'ala untuk menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW sholat berjamaah bersama para nabi dan rasul. Betul? Ini menandakan seluruh kepemimpinan para nabi dan rasul pada zaman itu langsung diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan umat baginda Rasulullah SAW berhak untuk memimpin dunia ini, negeri ini. Kenapa? Nabi kita adalah nabi, seorang pemimpin yang agung. Nabi kita adalah pemimpin yang mulia. Nabi kita adalah pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khataman nabiyyin. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang luar biasa daripada baginda Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang luar biasa disampaikan di sini. Seluruh para nabi dan rasul yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, yang Allah utuskan ke muka bumi ini, tidak ada satupun nabi yang berdosa. Tidak ada satupun nabi yang berdosa. Tidak ada satupun nabi yang sering dikecapkan oleh orang-orang yang kadang-kadang maaf cakap, kadang-kadang anak-anak di sekolah kita pernah sekolah dulu sering kita belajar. Nabi Adam diturunkan ke bumi karena dosa. Betul gak? Sering kita baca seperti itu. Betul gak? Pernah kita baca seperti itu? Nabi Adam turun ke bumi karena dosa. Ada anak baca seperti itu? Ada? Nabi Adam turun ke bumi karena salah. Tak boleh. Jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi wassalam, Allah Ta'ala perjalanan dulu.
dengan para malaikat. Apa dari Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kabarkan kepada para malaikat bahwa Allah SWT akan turunkan malaikat khalifah di muka bumi ini. Jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, jauh itu kata Allah dan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tidak patut bisa kita mengatakan Nabi Adam berdosa, dia bersalah. Karena seorang Nabi. Kira-kira saya mau tanya sekarang pada bapak ibu, seandainya anak kita hari ini mengatakan, Bu, Bah, ibu ini berdosa, abah ini berdosa, patut tidak? Patut tidak? Patut tidak? Tidak patut. Kalau orang anak mengatakan orang tua berdosa tidak patut, tidak ada adab. Maka kita sebagai seorang anak mesti punya adab kepada orang tua, apatah lagi kepada seorang nabi dan rasul. Maka tidak pantas kita mengatakan Nabi Adam berdosa. Beb, Nabi Adam makan buah khuldi, Beb. Apakah dia berdosa? Tidak. Sudah menjadi skenario Allah SWT. Allah SWT turunkan Nabi Adam untuk menjadi sesuatu beruzur. Tapi tidak boleh bisa kita mengatakan Nabi Adam berdosa. Tidak ada hak kita untuk menghakimi Nabi Adam. Tidak ada hak kita untuk menghakimi Nabi Adam. Kita katakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdosa. Bagaimana kalau menyimpulkan ini semua? Ulama sampaikan kepada kita khuldinya Nabi Adam dan khuldinya kita. Posisi khuldinya Nabi Adam dan khuldinya kita. Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mashhur sampaikan khuldinya Nabi Adam dan khuldinya kita. Khuldinya kita, seandainya kita mati masih kecil, seandainya kita mati waktu kecil, maka metik anak-anak semua akan masuk surga. Betul Pak? Kira-kira bapak-bapak kalau mati masih kecil seperti anak-anak masuk surga ada? Masuk surga tidak? Masuk surga kenapa? Belum akhir balik, belum buat dosa, belum berakal, masih suci, masih bersih. Bila mereka berakal, bila mereka berdosa, mereka berdosa telah makan buah khuldi. Apakah khuldi itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berzina, minum khamr. Itulah gambaran khuldinya manusia. Cara kita memahami ayat Allah SWT sehingga tidak mudah kita mengatakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdosa. Seluruh para nabi ada hak kita. Maka Allah Ta'ala, apa kata Allah Ta'ala? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap apapun dibuat oleh Nabi dan Rasul adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, bukan berdasarkan hawa nafsu mereka. Jadi para Nabi dan Rasul mengamalkan agama Allah Ta'ala, melaksanakan segala sesuatu atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga menjadi contoh dalam kehidupan kita semua. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agama adalah mengantarkan kita untuk menjadi manusia yang luar biasa. Maksud Allah SWT berita hadiah terbesar bukan kita itu sholat. Macam mana setiap kehidupan kita ini kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang jadi persoalan dalam kehidupan kita, di saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadiahkan kita sholat melalui baginda Rasulullah SAW, doa balik Rasulullah SAW untuk menjemput perkara sholat tadi. Yang jadi pelajaran kita ini, apa rasa terima kasih kita kepada Allah dan Rasulnya? Kalau Jibril alaihi salatu wassalam dia ingkar kepada Allah Ta'ala, kenapa diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam tapi dia tolak? Bukan berarti Jibril iblis laknatullah alaihi dia taat kepada Allah gara-gara apa kesombongan dia. Tapi hari ini ada lagi manusia lebih parah daripada iblis. Ada manusia lebih parah daripada iblis. Siapakah mereka, Bu? Siapakah manusia lebih parah daripada iblis? Coba, siapa? Kalau Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kalau Nabi apa? Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Nabi Adam, dia tolak. Tapi ada hari ini manusia diperintahkan sujud kepada Allah, dia tolak. Lebih parah manusia daripada iblis.
Sholat dia dipintakan oleh Allah, dia tolak, dia enggak, dia tinggalkan. Dan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah kita dan hubungan kita, hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakinkan dalam diri kita, tanamkan kecintaan dalam hati kita, tanamkan rasa hukum kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mendekati baginda Rasulullah SAW, Rasul. Maka adalah pertama yang saya akan menurut kita. Pertama, dalam hidup kita mesti memiliki ilmu. Seseorang yang tidak memiliki ilmu dalam kehidupan mereka, suatu hal mustahil dia akan mudah mendekati Allah Taala.